Oke, di sini kita akan membahas mengenai popular MCMC algorithm. Tapi sebelum kita mengetahui popular MCMC, kita harus tahu dulu mengenai MCMC-nya ya. Jadi MCMC itu sendiri adalah ini ya. Kita hapus dulu yang di sini. Jadi MCMC itu adalah Markov Chain Monte Carlo. Jadi Monte Carlo itu kan metode simulasi, kemudian Markov Chain itu kan kayak gini ya. Misalkan peluang terjadinya hujan hari ini ya, hari H ya, itu dipengaruhi oleh peluang kejadian kemarin gitu ya, kemarin bukan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tapi kemarin. Berarti H-1 gitu kan. H-1 dipengaruhi juga kemarinnya, yaitu H-2 dan seterusnya. Jadi kayak sekuensial rantai gitu, dipengaruhi oleh kemarinnya dipengaruhi oleh kemarinnya lagi dan seterusnya. Nah kalau di sini berarti konsep ini digunakan untuk looping ya. Jadi parameternya itu diupdate. Contohnya gini, kita mau tahu peluang kejadian ini kasus Bernoulli atau binomial ya, Bernoulli atau binomial misalkan. Nah jadi di suatu pabrik kita mau tahu seberapa peluang cacat ya suatu produksi ya. Contohnya kita punya produksi susu kaleng gitu kan, kemudian ya berapa sih peluangnya cacat, itu kan bisa kita duga dengan menggunakan langsung ya, kayak conjugate posterior kayak kemarin, yang conjugate prior kemudian menghasilkan distribusi posterior. Di video sebelumnya kan kita lakukan itu terus. Nah sekarang kita melakukannya dengan teknik simulasi. Jadi awalnya kita mungkin duga, oh peluang terjadinya error atau cacat dari suatu pabrik susu kaleng kita mungkin 0,3 atau 30% gitu kan ya. 0,3 itu kan 30%. Nah kemudian kita iteratif gitu kan, kita koreksi apakah benar 30%, ternyata oh enggak, ternyata 24%. Kemudian kita looping lagi, ternyata bukan 24%, ternyata 15%. Kita looping terus ya, misalkan sampai oh ternyata cacatnya itu cuma 5% gitu kan, yang 95% nggak cacat gitu kan. Nah setelah di looping lagi misalkan ternyata 5% lagi, berarti udah konvergen kan. Nah artinya seperti itu. Jadi kita melakukan looping ya, nanti sebanyak-banyaknya sebenarnya, misalkan sampai 10.000 kali atau berapapun itu. Nah jadi konsepnya seperti itu. Dan di dalam MCMC algorithm itu ada banyak sekali ya jenisnya. Tapi di sini yang dibahas itu kalau nggak salah hanya 2, yang paling populer yaitu Metropolis Hastings dan juga Gibbs Sampling. Nah nanti Gibbs Sampling di video selanjutnya ya. Nah jadi untuk Metropolis Hastings sendiri itu ada video saya temukan di YouTube ya, orang Inggris ya. Jadi bahasanya Inggris tapi dia pakai contoh dan itu sangat mudah dipahami. Makanya nanti saya refer ke situ aja. Ini hanya bridging video, nanti saya arahkan di kolom deskripsi ada link video tersebut. Silahkan kalian tonton video itu ya, milik orang lain itu dari luar negeri, bagus sekali penjelasannya. Nah tapi pada intinya si Metropolis Hastings ini dia mengikuti step ini sebenarnya. Jadi kayak pertama itu kita melakukan inisialisasi value, misalkan theta ini bisa apapun ya, distribusinya binomial berarti P gitu kan, probabilitas sukses ya. Kemudian kalau Poisson ya dari lambda dan seterusnya. Nah kita kasih contoh aja, misalkan kita mau kasusnya binomial gitu kan, kejadian yang tadi coin flip atau apapun gitu kan, apalagi ya kalau sukses gagal, misalkan melahirkan ya, bisa meninggal atau hidup, kemudian beli lotre ya, sebenarnya nggak boleh lah, beli lotre itu judi ya, tapi misalkan dapat prize atau enggak, door prize juga sama kan, dapat prize atau enggak, jadi kan kasusnya itu 1-0. Nah jadi kalau misalkan binomial itu kan kita bisa kasihkan posteriornya. Kalau kalian ingat ya, posterior di video saya sebelumnya sudah membahas mengenai conjugate prior untuk kasus binomial. Nah nanti video saya juga akan saya cantumkan di deskripsi biar kalian lihat bagaimana perhitungan posterior tanpa MCMC, tapi secara langsung perkalian gitu. Nanti didapatkan hasil akhir posteriornya berapa. Nah kemudian posterior ini itu korespondensi atau proporsional, atau misalkan kita kasih sama dengan itu prior kali likelihood. Nah kemudian priornya ini berdistribusi beta ya kalau binomial, dan likelihoodnya itu ya binomial itu sendiri. Nah nanti posteriornya ini berdistribusi beta juga. Nah tapi kadangkala perkalian prior dan likelihood ini susah gitu, makanya kita nggak bisa langsung pakai kayak yang video-video sebelumnya, dikalikan terus dapatkan parameter hasilnya. Dan
itu nggak bisa, dan kita nggak tahu hasilnya itu posteriornya berbentuk distribusi apa, beta kah, gamma kah, normal kah, atau apa, nggak tahu, karena perkaliannya itu susah ya, perkalian antara prior dan likelihoodnya itu susah untuk mendapatkan parameternya. Jadi kita akhirnya nggak tahu ini distribusinya apa. Nah makanya dengan melakukan MCMC sebenarnya kita tidak perlu tahu hasil dari perkalian beta dan binomial itu berdistribusi apa dengan parameter apa, itu nggak perlu. Jadi kita itu kayak melakukan sampling. Jadi nanti akhirnya kita kan looping, ini melakukan sampling ya. Jadi nanti kita kayak membangun sampling, misalkan nilainya 5, kemudian dapat 10, 5 lagi, 10 gitu kan, sampai akhirnya kayak membentuk suatu kayak distribusi gitu kan. Ini distribusinya itu simetrik ya. Contohnya distribusi yang simetrik ya normal, terus distribusi beta juga simetrik kayak gitu. Kemudian ada distribusi yang mungkin setelah kita bangun sampling itu bentuknya miring kayak gini, misalkan kayak saya lupa ya, miring ke kanan atau ke kiri, kayak misalkan chi-square, distribusi F gitu kan. Ini juga yang simetrik juga T-student gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu tahu ini tuh namanya distribusi apa, parameternya berapa, itu nggak perlu tahu. Dengan MCMC kita yang penting tahu bentuknya apa, kemudian kita bisa sampling nantinya dari distribusi tersebut. Nah jadi selanjutnya kita akan lihat step selanjutnya setelah kita tahu posterior dan prior dan likelihood. Jadi kita butuh prior dan likelihood untuk menghitung posterior secara sampling tanpa kita tahu namanya, tanpa kita tahu parameternya. Nah kita perlu namanya key nanti. Nah key ini adalah sembarang distribusi yang mudah dihitung ya. Di mana ya penjelasannya di sini? Ada tulisan key nggak ya? Kita coba cari dulu ya key. Apakah ada tulisan key di sini? Ini ya. Jadi ada namanya key. Key ini sendiri adalah whatever proposal distribution Q. Jadi bebas mau distribusi apapun. Nah tapi yang gampang itu ya distribusinya itu distribusi normal ya. Jadi kalau distribusinya normal itu kan kita butuh parameter apa? Mu ya, kemudian sigma kuadrat. Nah anggaplah di sini sigma kuadratnya itu kita tentukan, misalkan variansinya 5 atau variansinya 10 bebas. Nah yang jadi unknown itu mu-nya. Jadi ceritanya sigma kuadratnya known ya, diketahui. Ya kita tentukan sendiri mau berapa nilainya. Nah tapi yang mu-nya itu unknown. Nah karena mu-nya unknown, berarti kita bisa replace menjadi theta. Ya mu sama theta itu hanya refresh aja ya, rename aja ya. Jadi kita akan pakai distribusi normal dengan parameter itu theta dengan itu mu-nya ya, ini theta itu. Kemudian sigmanya itu ya sigma kuadrat, nilainya itu konstan ya, konstanta ya. Jadi bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 7, terserah kalian mau berapa. Oke, berarti yang ini yang akan berubah terus nih, tetanya yang akan berubah terus. Nah, pada iterasi pertama, ya initial iteration, kita akan kasih tetanya itu teta 0 ya. Sembarang nih, mau tetanya itu berapa terserah kalian. Misalkan normal teta 0 sigma kuadrat. Misalkan sigma kuadratnya 5 lah ya, berarti n teta 0 5 gitu kan. Nah, theta kuadratnya karena diinisialisasi sembarang, misalkan tetanya 3 gitu ya, berarti n 3,5 gitu kan. Kalau ini 7 ya, berarti n 7,5 gitu, terserah kalian. Tapi 5-nya tetap terus ya, cuma yang berubah yang tetanya. Let's say tetanya tadi 7 ya, jadi n 75 gitu kan. Nah, setelah itu dilakukan looping. Nah, dilakukan looping berarti kayak gini. Berarti theta sama dengan theta T-1. Nah sekarang kan T-nya dimulai dari 1, berarti tetanya sama dengan theta 1 kurangi 1 sama dengan theta 0. Berarti tadi normal 7,5 karena kita maunya theta 0-nya sama dengan 7 kan. Terserah ini nilainya berapa. Nah kemudian habis itu step keduanya yang B, generate new candidate parameter dari proposal distribution. Nah jadi normal 75 kan kayak gini berarti ya. Distribusi normal dengan ininya 7 mu-nya dan variannya 5 nih. Variannya 5. Ya, variannya 5. Kemudian habis itu kita ambil secara acak, bisa jadi di sini ambil jadi 8, bisa jadi ngambilnya di sini misalkan 3 gitu kan. Ya terserah kalian, kan namanya juga random ya. Jadi generate new candidate parameter value. Nah, misalkan kita ambil 3 gitu kan. Nah, kemudian dikalkulate yang bawahnya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya sekarang kita punya theta
0, nah itu sama dengan 7, dan theta aksen ya. Ya, theta aksen. Ini theta sama dengan theta 0 sama dengan 7. Theta aksennya itu berarti berapa tadi? 3 ya, karena diambil dari distribusi yang ininya minnya 7, tapi terambilnya di sini berarti misalkan 3, kan random ya. Dari distribusi normal. Nah, misalkan dapatnya 3. Ya udah berarti 3. Nah, berarti kita akan hitung ini. F yang ini ya. Berarti F theta aksen kemudian dibagi bukan dibagi ya, bersyarat Y dibagi dengan F theta bersyarat Y, kemudian dikalikan dengan Q theta bersyarat theta aksen dibagi dengan Q theta aksen bersyarat theta. Nah, sekarang kita mau selesaikan yang belakang dulu ya. Akhirnya saya jadi bahas full nih ya, bukan ke refer ke video tadi yang lain nanti, tapi nggak apa-apa. Jadi misalkan kalau distribusinya normal itu kan kayak gini ya, saya sudah tuliskan di sini. Nah, jadi kalau distribusinya normal itu berarti Q theta berdasarkan bersyarat theta aksen itu sama dengan 1/2 pi sigma kuadrat eksponensial min sigma dikurangi dengan sigma aksen ya, sigma aksen dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Nah, ini dibagi dengan Q theta aksen nih ya, Q theta aksen berdasarkan theta. Nah, kita replace nilainya. Berarti ini jadinya 1/2 pi sigma kuadrat eksponensial min sigma aksen dikurangi sigma, ini kebalikannya ya, karena kan yang bersyaratnya sigma ya. Bukan sigma, theta aksen kurangi theta dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Oke. Ini dikuadratkan. Nah, berarti kan kita bisa coret-coret kan? Ini sama ini, coret. Hapus ya. Kemudian eksponensial ini sigma kurangi sigma aksen kuadrat itu kan sama aja dengan sigma aksen dikurangi sigma kan, karena dikuadratkan jadinya kayak mutlak gitu. Nah, jadi ini sama kan akhirnya, karena ini dikuadratkan, yang atasnya yang bawahnya sama, eksponensial sama, yang atas sigma kayak gini dikuadratkan itu sama dengan sigma bukan sigma karena saya bilangnya sigma terus ya, theta aksen kurangi theta dikuadratkan sama dengan theta kurangi theta aksen dikuadratkan. Karena kan simetrik kan? Makanya ini bisa dicoret. Nah, akhirnya Q-nya ini bisa dicoret karena kan sama kan? Kayak gitu. Oke, karena Q-nya sama jadi persamaannya cuma yang depan saja, yang ini. Nah, oke, sekarang kita hitung yang depan. Kita hapus dulu biar nggak ruwet. Itu kenapa juga kita pakai distribusi normal ya. Jadi biar Q-nya bisa dicoret, biar gampang. Nah, kemudian rumusnya kan kasus kita itu binomial ya tadi. Berarti ini itu sama dengan posterior. Yang ini adalah prior. Bukan prior ya. Mungkin kita tuliskan begini aja langsung. Ini saya sudah tuliskan sih di bawah yang ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita F theta aksen bersyarat Y itu sama dengan ininya kita ya, posterior kita, yaitu beta kalikan dengan likelihood. Priornya kan beta, berarti beta A, B ya. Ini A, B itu kan parameternya dia. Kemudian pada titik theta aksen ya di sini. Ini theta aksen, berarti theta aksen dikalikan dengan tadi kan posterior itu sama dengan prior, ini prior dikalikan dengan likelihood. Likelihoodnya itu ini prior, ini likelihood. Likelihoodnya itu adalah binomial. Kan kita mau nyari binomial kan. Dengan parameternya itu kan misalkan n ya, jumlah berapa kali kita melakukan lemparan, kemudian K ya, ini koin ceritanya, lemparan, K itu berapa kali sukses dan probabilitas suksesnya itu berapa, yaitu theta aksen ya, karena ini aksen. Nah, kemudian ini untuk yang pembilangnya. Nah, penyebutnya itu juga posterior tapi pakai nilai yang lampau. Kan kita ingat ya, theta itu sama dengan ini ya,
Theta itu sama dengan theta T-1, berarti theta T-1 T-nya itu 1 berarti theta 0. Untuk yang iterasi pertama ya. Berarti ini beta A, B kemudian theta atau theta 0 sama aja. Kalau misalkan iterasi kedua berarti theta 1, iterasi ketiga ya berarti theta 2 dan seterusnya. Dibagi dengan binomial n, k, theta aja. Udah deh, kalian masukkan ya, definisikan aja A-nya misalkan 0,01, B-nya misalkan 0,01 ya. Ini yang non informatif kan, non informatif prior. Kemudian n-nya misalkan berapa kali percobaan, misalkan 10, K-nya sukses 4 kali misalkan. Kemudian theta aksennya itu ya 3 kan tadi. Kalau kalian ingat yang tadi dari distribusi min-nya 7, kita dapat 3. Kemudian tetanya kan 7 dari awal. Nah, ini 7. Ya udah, kita sudah punya semua parameternya, tinggal bangkitkan bilangan dari distribusi ini, kemudian bisa dibagi. Udah. Nah, kemudian nilai itu dibandingkan dengan 1. Misalkan hasil dari ini ya. Misalkan 0,65 misalkan. Maka alfanya itu sama dengan minimum dari 1 sama 0,65. Berarti yang lebih minimum mana? Yang ini kan? Ya, berarti kita pilih 0,65. Terus habis itu kita bangkitkan distribusi uniform ya. Kita bangkitkan bilangan acak dari uniform. Ya, kemudian misalkan didapatkan hasilnya itu 0,3 misalkan. Jadi ketika kita misalkan dapatkan 0,3, kemudian dibandingkan dengan ini yang minimum ya. Misalkan ini 0,65. Jika ini 0,3, berarti kan kurang dari 0,65. Berarti kita gunakan theta T itu sama dengan theta aksen. Jadi sekarang theta T-nya itu sama dengan berapa? 3, karena bukan 7 ya. Karena kan yang dipilih itu yang aksennya, yang terbaru, yang aksen. Tapi misalkan 0,3 itu lebih, misalkan yang kita bangkitkan nih 0,8 gitu kan. Berarti kan lebih dari 0,65. Berarti theta T-nya, bentar ini masih loading, theta T-nya itu sama dengan yang ini theta, berarti sama dengan 7. Jadi artinya theta T-nya itu nggak diupdate. Nah, kemudian repeat lagi dari step yang kedua ya, ke step yang satu. Jadi theta-nya itu sama dengan theta T-1. Berarti kalau misalkan tadi diupdate ya, misalkan ini, berarti ininya jadi theta-nya 3. Tapi kalau nggak diupdate, berarti theta-nya jadi 7 tetepan. Kayak gitu. Terus lagi generate candidate dengan distribusi, misalkan kalau diupdate berarti ininya 3 distribusi normalnya, kemudian diambil nilai berapa lagi dan seterusnya. Jadi looping kayak gitu. Oke, biar lebih paham, ada visualisasinya, silakan tonton video dari channel yang lain yang ada di bawah ini ya. Oke, sekian mungkin kita akan bahas di keep sampling.